Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita, sehingga masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan pendidikan rohani. Di bulan ini, Allah melatih kita untuk menahan diri, bukan hanya dari makan dan minum, tapi dari segala hal yang membatalkan ibadah puasa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa saja hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Hal yang paling mendasar yang sudah sangat kita ketahui adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadan, baik makan banyak ataupun sedikit, minum air atau masukkan sesuatu dalam tubuh, maka puasanya batal. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Shadaqallahul azim. Artinya adalah makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga malam. Namun, Islam adalah agama yang penuh rahmat. Jika seseorang lupa bahwa ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka puasanya tetap sah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lupa ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia meneruskan puasanya, karena Allah lah yang berinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mengajarkan kepada kita bahwa niat dan kesengajaan sangat menentukan sah atau tidaknya puasa. 2. Berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Jemaah sekalian, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan adalah pembatalan puasa yang sangat berkonsekuensinya. Selain membatalkan puasa, pelaku juga diwajibkan mengqadha dan membayar kafarat, dan itu memerdekakan budak. Jika ia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ia harus makan 60 orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat menjaga kesucian ibadah puasa dan meminta kita untuk benar-benar menahan hawa nafsu selama Ramadan. 3. Keluarnya mani dengan sengaja. Puasa juga batal apabila seseorang mengeluarkan mani dengan sengaja, baik melalui onani ataupun rangsangan secara disengaja. Adapun mimpi basah, tetapi hal itu tidak membatalkan puasa karena terjadinya tanpa kehendak dan kesadaran. Dari sini kita belajar bahwa Islam membedakan antara perbuatan yang disengaja dan perbuatan yang terjadi di luar kemampuan manusia. 4. Muntah dengan sengaja. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Beliau bersabda, barang siapa yang muntah tanpa disengaja, maka ia tidak wajib mengqadha. Tapi barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka ia wajib mengqadha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Karena itu, jika seseorang mual lalu muntah tanpa disengaja, maka puasanya tetap sah. Namun, jika seseorang memuntahkan isi perutnya, maka puasanya batal. 5. Haid dan nifas bagi perempuan. Bagi perempuan, haid dan nifas adalah hal yang termasuk dalam membatalkan puasa. Meskipun darahnya keluar hanya sesaat sebelum waktu maghrib, Rasulullah SAW bersabda, bukankah seorang wanita haid, ia tidak sholat dan tidak berpuasa? Hadis Bukhari dan Muslim. Puasa yang batal karena haid dan nifas wajib diganti di hari lain, namun tidak berdosa, karena hal itu adalah ketentuan dari Allah SWT. 6. Hilang akal dan murtad. Puasa mensyaratkan adanya akal dan iman. Jika seseorang hilang akal seperti pingsan seharian penuh atau keluar Islam, murtad, maka puasanya batal. Hal ini karena puasa adalah ibadah yang hanya sah jika dilakukan adanya kesadaran dan keimanan. Jamaah dirahmati Allah, memahami hal-hal yang membatalkan ibadah puasa akan membuat kita lebih hati-hati, lebih waspada, dan lebih bersungguh-sungguh dalam menjaga ibadah Ramadan. Jangan sampai kita menahan lapar dan haus seharian, namun puasa kita rusak karena ketidaktahuan dan kelalaian. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan Ramadan ini sebagai sarana peningkatan iman dan taqwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.